kita belajar komputer lagi. Pada pembelajaran kali ini, kita masuk ke tema yang kelima. Pengalamanku, subtema 4, pengalaman berkesan. Proyeknya yaitu cerita bergambar. Area teknologinya yaitu word processing. Program yang akan kita gunakan yaitu program Microsoft Word. Pada pembahasan materi kali ini, yaitu pengalaman yang berkesan. Banyak pengalaman yang tidak bisa kita lupakan, pengalaman yang menyenangkan dan tidak bisa dilupakan. Pengalaman itu disebut pengalaman yang berkesan, pengalaman belajar bersepeda bersama ayah, pengalaman dibacakan cerita oleh ibu, pengalaman bermain lempar bola bersama teman, pengalaman berkunjung ke kebun binatang. Semua itu merupakan pengalaman yang berkesan. Anak-anak pasti mempunyai pengalaman yang berkesan lainnya. Nah, kira-kira kalau misalkan anak-anak mempunyai pengalaman yang berkesan, boleh deh di chat di kolom komentar. Kira-kira pengalaman apa sih yang paling mengesankan? Nah, mari kita ceritakan pengalamanmu ketika hari pertama masuk sekolah. Kita akan bercerita dengan mengetik dengan menggunakan program Microsoft Word. Kita akan membuatkan ceritanya ya. Silahkan buka program Microsoft Word, bisa di start ataupun bisa di short. Kalau misalkan di short, tinggal diketikkan saja Word. Ketika sudah keluar, maka tinggal diklik saja programnya. Sampai dengan muncul lembar kerjanya seperti berikut ini. Pilih blank dokumen. Nah, ini merupakan tampilan program Microsoft Word. Tinggal kita ketikkan saja mengenai pengalamanku waktu pertama kali masuk di sekolah. Untuk membuatkan format tulisannya pada saat membuatkan cerita pengalaman anak-anak, kita akan mengetik saja terlebih dahulu. Lalu kita akan rubah format tulisannya. Mari kita mulai. Untuk membuatkan judul, kita gunakan huruf besar semua ya. Pilih caps lock yang ada di keyboard. Sampai lampu menyala, maka sudah siap mengetikkan huruf besar. Tinggal ketikkan saja. Hari pertama sekolah. Kemudian, kalau sudah seperti ini, tinggal di enter sebanyak 2 kali supaya ada jaraknya. Kemudian caps lock-nya boleh dimatikan ataupun kalau misalkan ingin membuatkan huruf besar, biarkan menyala dulu karena kita akan mengetik dengan huruf pertama yaitu huruf besar. Setelah mengetikkan huruf besar, matikan kembali caps lock-nya. Nah, anak-anak, kata ibu di sini kita akan gunakan huruf besar ya, I-nya ya. Nah, setelah seperti ini, anak-anak boleh menekan enter sebanyak 1 kali supaya kalimatnya turun ke bawah. Di enter sekali ya, seperti ini. Kemudian kita ketikkan lagi. Anak-anak ingat ya, setelah titik kita gunakan huruf besar. Setelah kata bertemu, silakan di enter sekali saja supaya turun ke bawah.
Nah, anak-anak perhatikan pada awal kalimat di sini. Ada yang merupakan sambungan kalimat antara kalimat atas dan kalimat bawahnya. Kira-kira kalau misalkan merupakan sambungan, berarti yang harus dilakukan yaitu menggunakan huruf kecil, bukan huruf besar. Sebagai contoh di sini, karena aku, nah kata aku ini merupakan kata sambungan, jadi kita gunakan huruf kecil. Seperti ini. Aku masih takut dan pemalu. Di saat aku bertemu teman-teman baru, di sini teman-teman merupakan kalimat sambung, berarti huruf T-nya itu merupakan huruf T kecil. Nah, kalau misalkan di sini diri satu sama lain, nah, samanya merupakan huruf kecil. Nah, di sini ada titik, berarti pada bagian bawahnya begitupun juga. Nah, begitu karena di atasnya merupakan titik, berarti kita gunakan huruf besar awalnya. Kemudian di sini mereka tidak ada titik. Kemudian ini merupakan sambungan kalimat, jadi kita menggunakan huruf kecil. Aku sangat bahagia hari itu. Hari itu juga merupakan sambungan kalimat, jadi kita gunakan huruf kecil. Nah, maka kalimatnya seperti ini ya. Sekarang kita akan rubah format tulisannya, yaitu pada judul kita blok ya seperti ini. Perhatikan di sini ada garis yang berkedip-kedip, ini merupakan kursor. Kursor ini yaitu posisi di mana pada saat kita akan mengetikkan. Kita klik di depan huruf H pada kata hari, kemudian diklik dan ditahan, geser ke sebelah kanan seperti berikut ini. Ini namanya di blok atau diseleksi. Kalau sudah seperti ini, berarti pada judulnya bisa dirubah, baik jenis tulisannya, ukuran tulisannya, ataupun warna tulisannya. Mari kita rubah jenis tulisannya dulu. Pilih font face, di sini ada Calibri ya. Calibri ini kita akan ganti dengan menggunakan jenis tulisan yang lainnya. Diklik tanda panahnya, kemudian silahkan ganti dengan menggunakan misalkan yang Clarendon. Diklik. Kemudian ukuran tulisannya kita besarkan karena ini merupakan judul. Jadi kalau judul itu hurufnya harus besar. Kita gunakan yang 18 ya. Kalau misalkan tulisannya sudah tebal, tidak usah di bold lagi. Bold ini untuk menebalkan tulisan. Kemudian kalau ingin diberi garis bawah, silahkan boleh diberi garis bawah seperti berikut ini. Boleh diberi warna dengan menggunakan font color. Pilih warna bebas. Yang penting jelas ya tulisannya ya. Kemudian posisinya pindahkan ke tengah-tengah. Tadi kan berada di sebelah kiri ya, atau rata kiri. Sekarang kita buatkan rata tengah dengan cara memilih center. Tinggal diklik saja centernya, maka posisinya berada di tengah. Nah, sekarang kita akan blok satu paragraf dari kata hari sampai dengan kata lain. Ini ya, kita blok caranya, arahkan mouse-nya di depan kata hari atau di depan huruf H ini. Kemudian diklik dan tahan, tarik ke bawah sampai dengan titik atau kata lain ya. Kemudian kita akan rubah jenis tulisannya. Untuk jenis tulisannya usahakan jangan yang tebal ya, cari yang sedang saja. Kalau misalkan yang tebal, tidak terlalu tebal. Misalkan kita cari jenis tulisan yang Arial Random seperti ini, silahkan diklik. Kemudian kalau sudah seperti ini, ukuran tulisannya kita akan rubah menjadi 12. Biasanya ukuran normal itu 12 ya untuk isinya. Warna tulisannya boleh diganti, tapi harus jelas. Seperti ini. Kemudian pada paragraf kedua, kita blok lagi. Letakkan mouse-nya di depan huruf B. Yang begitu pun ya. Diklik tahan, kemudian tarik sampai ke kata itu yang paling bawah. Sampai berubah warna menjadi warna abu ataupun warna biru muda ya. Silahkan di blok seperti ini. Kalau sudah, tinggal diganti jenis tulisannya, bebas jenis tulisannya ya. Yang penting jangan tulisan yang terlalu tebal. Kalau sudah, ukurannya ganti menjadi 12. Kemudian tidak usah diboldkan, warnanya kita ganti lagi menjadi warna lain, misalkan warna coklat seperti ini ya. Kemudian kalimatnya sudah jadi dirubah jenis tulisannya. Nah, sekarang kita akan masukkan gambar.
Gambarnya sudah disediakan di Google Classroom, jadi anak-anak boleh mendownload terlebih dahulu ya. Sudah bisa kan cara mendownload gambarnya? Oke, kalau misalkan sudah mendownload, kita masukkan gambarnya, pilih Insert, kemudian pilih Picture, pilih This Device. Kalau misalkan sudah pernah mendownload, berarti gambarnya ada di folder download. Silahkan diklik gambarnya yang sudah di-download tadi. Kemudian pilih Insert. Nah, gambarnya sudah muncul di sini. Kemudian kita akan atur posisi gambarnya dengan cara memilih Wrap Text. Perhatikan mouse yang ditunjukkan. Wrap Text ini yaitu untuk menentukan posisi gambarnya. Kita gunakan yang top and bottom. Nah, supaya posisi gambarnya ada di atas. Seperti berikut ini. Maka hasilnya seperti ini. Kalau misalkan anak-anak ingin memberikan warna pada bagian belakangnya atau pada lembar kerjanya, bisa menggunakan pilih design, kemudian pilih back color, kemudian di sini pilih warna yang paling muda supaya tulisannya jelas terlihat. Kita gunakan warna lain. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Kalau misalkan ingin melihat contohnya, silahkan di pause dulu, kemudian silahkan diketik kalimat ini ya. Bagaimana anak-anak? Mudah kan untuk mengetik, kemudian membuat format tulisan atau merubah jenis tulisan dan lain sebagainya? Bapak yakin pasti anak-anak bisa. Pembelajaran kita sampai di sini terlebih dahulu. Selamat belajar dan tetap semangat. Sampai jumpa dan terima kasih.